Halo sobat Nime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang bertemu dengan Master Casting Art. Di sini Pak Tua ini dia sungguh kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Feng Hao dan dia berencana untuk dapat merekrut Feng Hao menjadi muridnya. Namun begitu dia tahu siapa instruktur yang bertanggung jawab atas Feng Hao, membuat Pak Tua itu langsung kena mental cuy. Melihat sikap dari orang tua itu yang seperti ini, membuat Feng Hao sadar kalau sepertinya reputasi yang dimiliki oleh instruktur Ryu memang sungguh sangat menggelegar. Namun di sini Feng Hao yang tahu kalau Pak Tua ini adalah casting art terbaik yang ada di tempat ini, membuatnya meminta satu buah permintaan. Master Hao, aku memiliki satu permintaan. Bisakah kau membuatkanku salah satu item buatanmu? Ya, di sini Pak Tua ini dia pun bersedia untuk melakukannya dan dia juga bertanya benda seperti apa yang diinginkan oleh Feng Hao. Maaf Master Hao, aku juga tidak tahu benda apa yang cocok untuk diriku dan saya harap Anda mau memberikanku saran yang cukup bagus, ucap dari Feng Hao. Baiklah nak, aku mengerti. Tapi nak, asal kau tahu, item terbaik adalah item buatanmu sendiri, ujar dari Pak Tua itu yang membuat Feng Hao pun sadar kalau apa yang diucapkan oleh Pak Tua itu benar. Karena memang para master-master kuat yang ada di luar sana, mereka semua menciptakan item milik mereka sendiri dan tidak ada satu orang pun yang dibuatkan oleh orang lain. Ya, kau benar nak. Maka dari itulah aku sarankan agar kau menciptakan itemmu sendiri. Dan karena Feng Hao akan membuatnya sendiri, maka dari itulah Feng Hao dia harus belajar tentang casting art langsung dari master terbaik. Baiklah, aku mengerti dan aku bersedia untuk menjadikan Anda sebagai masterku. Mendengar Feng Hao yang memanggilnya master membuat Pak Tua itu dia tidak terima. Hei nak, panggil aku instruktur, jangan panggil aku master. Dan untuk wanita gila yang kau khawatirkan itu, biarkan saja dia dulu. Biarkan saja dia tahu dengan sendirinya nanti, ucap dari Pak Tua itu. Ya baik, aku mengerti instruktur, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Pak Tua itu dia mulai kembali menunjukkan aksinya dalam hal menempa item-item terbaik. Dimana Pak Tua itu dia juga mengatakan kalau dalam melakukan casting art semua akan berpengaruh termasuk level kultivasi penempanya. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun sadar kalau pantas saja item imperial sangatlah terbatas karena memang untuk menempanya harus memiliki kualifikasi yang sangat tinggi. Dan karena pemahaman Feng Hao cukup luar biasa dalam mencerna kata-kata, membuat Pak Tua ini dia pun berniat untuk memberikan pemahaman tentang dao material kepada Feng Hao. Namun di sela-sela Pak Tua itu dia sedang memberikan pemahamannya kepada Feng Hao, di sini Pak Tua itu dia juga memberitahukan kepada Feng Hao untuk terus fokus untuk meningkatkan level kultivasinya dan jangan sampai terlena dalam hal casting art. Ya, aku mengerti instruktur, sambut dari Feng Hao. Tapi ya mungkin saja aku pikir aku akan sangat sulit bagi diriku untuk menembus ranah Sain dalam waktu kurang dari 1 tahun, ucap dari Feng Hao yang membuat Pak Tua itu yang mendengarnya tentunya membuatnya cukup bingung dan itu membuatnya bertanya, hei kenapa memangnya? Dan asal kau tahu nak, tidak ada satu orang pun di akademi ini yang tidak bisa menembus ranah Sain selama mereka ada di tempat ini. Bahkan banyak dari mereka yang dapat menembus ranah Sain kurang dari 1 tahun. Ya, di sini Feng Hao pun sadar dengan kepadatan energi yang ada di tempat ini memang hal itu dapat terjadi. Hanya saja, instruktur Hao, seharusnya kau pun tahu kalau memiliki 8 meridian dao harus melakukan hukuman surgawi untuk dapat menembus batasan kultivasi. Dan seperti yang kau tahu, banyak dari mereka yang tidak dapat selamat dari hukuman surgawi itu. Jadi, aku pikir ya, aku belum siap untuk dapat melakukannya, ucap dari Feng Hao. Sedangkan di dalam hati, aku cuma mengatakan kalau diriku hanya memiliki 8 meridian dao, padahal sejatinya aku memiliki 9. Tapi jika aku memberitahukannya kalau aku memiliki 9 meridian dao, takutnya nanti bakalan heboh. Karena Huang Tua saja dia sebelumnya belum pernah mendengar ada seseorang yang memiliki 9 meridian dao, pikir dari Feng Hao. Dan sesuai dengan dugaan dari Feng Hao, mendengar Feng Hao memiliki 8 meridian dao sudah cukup membuat Pak Tua ini dia terkejut. Apalagi kalau dia tahu Feng Hao memiliki 9. Nak, pantas saja kau sangat pesimis. Baiklah, aku mengerti. Tapi ya sayangnya
Aku tidak bisa membantumu tentang hal itu. Namun jika kau membutuhkan apapun itu selain penerobosanmu, aku bisa membantumu. Dan tanyakan aja apa yang ingin kau tanyakan tentang apapun itu. Aku akan mencoba untuk menjawabnya, ucap dari Pak Tua itu. Dan kini karena Feng Hao dia ingin menciptakan itemnya sendiri, membuatnya kini dia mengeluarkan salah satu harta pustaka miliknya yang dia dapatkan sebelumnya. Instruktur, saya ingin membuat item itu dengan bahan ini, ucap dari Feng Hao. Dan begitu bahan itu dibawa dan ditunjukkan oleh Feng Hao kepada orang tua itu. Orang tua ini dia cukup terkejut. Wah, buset. Bukankah ini adalah bukan, ini adalah Qi Xia Shui Jin. Ini adalah emas merah yang luar biasa. Dan jika aku memiliki banyak benda yang seperti ini, aku bisa menciptakan item tingkat surga. Di sini Feng Hao dia pun bertanya tentang tingkatan-tingkatan item yang ada di tempat ini. Instruktur Hao, apakah benda yang tertinggi itu adalah Imperial Weapon? Ya, kau benar nak. Itu adalah tingkatan yang diimpikan oleh semua casting art. Baiklah. Lantas bagaimana tentang tingkatan Divine? Tidak nak. Tingkatan Imperial adalah tingkatan tertinggi yang dapat diciptakan oleh manusia biasa. Dan untuk tingkatan Divine itu, hanya mereka saja yang memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan dewa yang dapat melakukannya. Lagi pula itu arus dewa utama. Bahkan menurut catatan kuno, untuk tingkatan Divine saja dapat dikatakan tidak pernah ada yang melihatnya. Dan kebanyakan dari mereka hanya dapat menciptakan tingkatan surga. Bahkan untuk di benua Hongmeng ini saja, hanya ada kekuatan Transcender lah yang memiliki Imperial Weapon sejati. Dan yang lainnya, tidak lebih dari tingkatan surga yang menyimpan perwujudan dari ranah Imperial. Dan itu disebut sebagai Pseudo Imperial atau Imperial palsu. Atau lebih gampang dikenal sebagai Imperial KW. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun sadar kalau sepertinya God Slayer yang dimiliki oleh keluarga Feng tidak lebih dari Imperial tingkat KW. Tapi di sini Pak Tua itu dia pun mengatakan kalau Pseudo Imperial sudah lebih dari cukup, dan jika orang yang menggunakannya cukup terampil, maka orang itu dapat membuat barang KW itu dapat bersaing dengan Imperial Ori. Namun untuk tingkatan Divine itu sendiri, aku pikir hanya ada 3 dewa utama saja yang dapat memilikinya. Karena memang level kultivasi dan juga kekuatan mereka yang sesungguhnya itu jauh berbeda dengan para dewa lainnya, dan mereka lah yang sangat kuat seperti itu barulah dapat menciptakan item tingkat Divine. Di sini Feng Hao pun curiga dengan segel naga emas miliknya. Namun di sini Feng Hao yang tidak mau menyebutkan kalau dia memiliki segel dari naga emas. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun bertanya tentang ciri-ciri apa yang dimiliki oleh item tingkat Divine. Ciri-ciri tidak ada ciri-ciri khusus. Hanya saja ada satu hal yang pasti. Item tingkat Divine mereka rumornya memiliki hak untuk dapat berkembang menjadi lebih kuat lagi dan tumbuh menjadi yang tidak terbatas soal kekuatan. Ucap dari Pak Tua itu yang membuat Feng Hao pun sadar kalau sepertinya segel naga yang dia dapatkan di pasar Loa yang sebelumnya ditemukan oleh Lira adalah item tingkat Divine karena dapat berkembang ketika Feng Hao dia memberikan esensi emas miliknya. Namun melihat Feng Hao yang bengong membuat Pak Tua itu dia berujar, "Hei nak, kenapa kau diam saja? Apakah kau pernah melihat item yang memiliki ciri-ciri seperti itu?" Tapi kurasa hal itu tidaklah mungkin nak. Namun di sela-sela mereka sedang berbicara, ada seseorang yang datang dan berujar, "Hei bocah, sedang apa kau di tempat ini? Kau sepertinya memang merindukan salam cinta dari kakak cantik ini rupanya. Ngapain kau datang ke tempat tukang besi itu?" Ucap dari seseorang berambut hijau yang membuat kedua orang ini tahu siapa pemilik suara itu. Dan itu membuat mereka jadi ngeri. Dan untuk Pak Tua Hao yang disebut sebagai tukang besi membuatnya kesal. "Hei, aku ini casting art, bukan tukang besi." Tapi di sini instruktur hijau dia tidak peduli. "Hei, diam kau. Kau diam, tukang besi. Aku peringatkan kau untuk tidak memiliki ide yang aneh-aneh tentang anak muridku. Dia adalah hak eksklusif milikku. Dan jika kau berani menyentuhnya, akan aku pastikan kalau kau tidak pernah lagi menjadi tukang besi untuk selamanya." Ancam dari instruktur hijau gila ini. Dan untuk kau, bocah tengik, cepat kau pergi dari tempat ini. Dan kau masih memiliki tanggung jawab untuk menjadi nomor 1 di dalam turnamen tahun depan.
Dan jangan pernah kau buang-buang waktumu di tempat tukang besi seperti ini. Namun untuk Pak Tua Hao yang mencoba untuk dapat menahan Feng Hao lebih lama lagi bersama dengan dirinya dan ingin mengajari Feng Hao dalam hal casting art, mengingat bakat gila yang dimiliki oleh Feng Hao membuat Nona Liu ini dia murka. Hei kau tukang besi, kau ingin memaksa agar anak ini tinggal bersama dengan dirimu ya? Sepertinya kau lupa siapa diriku ini. Ucap dari instruktur Liu sebelum dirinya melepaskan kekuatannya yang kuat, yang sangat mengerikan, dan dia juga berujar, kau sepertinya ingin mencari tempat baru untuk kau tinggali. Atau tidak, Liu Chenyan, tunggu dulu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ucap dari patua itu yang panik ketika dia melihat Nona hijau itu. Dia akan melepaskan semua kekuatan gila miliknya. Tapi ketika Feng Hao dia mengatakan kalau dia ingin berbicara dulu dengan Pak Tua ini, barulah di sini instruktur Liu dia kembali menarik semua kekuatannya dan berujar, baiklah, tapi kau harus ingat satu hal, kalau kau hanyalah milikku dan aku adalah satu-satunya instrukturmu. Ucap dari Nona Liu sebelum dia pergi. Memang gila dah kalau memang udah cemburu. Ngeri. Hampir aja seluruh tempat ini bakal dihancurkan oleh Nona Liu itu. Dan setelah instruktur Liu dia pergi, di sini Pak Tua Hao dia pun baru bisa menggerutu. Wah gila, wanita itu dia memang gila. Dia ingin menghancurkanku hanya karena hal seperti itu. Wah, memang wanita gila. Ucap dari Pak Tua itu. Tapi di sini Feng Hao yang memang tertarik dengan ilmu casting art membuat Feng Hao dia berujar, instruktur Liu dia mengatakan kalau aku hanya boleh memiliki satu instruktur dan itu adalah dirinya. Tapi dia tidak mengatakan kalau aku tidak boleh mempelajari apapun dari orang lain. Ya, kau benar nak. Ular hijau itu dia cuma tidak mau kalau aku mencuri muridnya. Tapi dia tidak mengatakan kalau aku tidak boleh mengajarimu tentang casting art kan. Dan kau bisa memanggilku sebagai master agar kita berdua bisa hidup. Dan ku harap dengan bakat gila yang kau miliki, kau bisa menciptakan imperial item milikmu sendiri. Dan tentunya dengan gaya casting artku. Ucap dari Pak Tua Hao. Di sini Pak Tua Hao dia juga bertanya kapan rencana Feng Hao akan melakukan hukuman surgawinya untuk dapat melakukan penerobosan. Ya, mungkin ini agak sedikit sulit master, karena memang aku membutuhkan beberapa item tambahan, yaitu kekuatan dari 9 pilar utama dunia. Mendengar hal itu membuat Pak Tua ini dia berujar, sepertinya itu sungguh sangat sulit. Karena hal itu hanya dimiliki oleh 9 kekuatan utama yang ada di dataran Hongmeng ini. Namun jika kau memang membutuhkannya, paling tidak kau juga bisa mendapatkannya dari makam kuno. Maka dari itulah ketika Feng Hao dia bertanya tentang makam kuno itu di mana, di sini Pak Tua itu dia mengatakan kalau ya aku juga nggak tahu sih, tapi ya setidaknya nak di wilayah yang disebut sebagai 100 Clan Continent terdapat banyak area makam kuno dan sekitar 5 tahun lalu telah ditemukan area makam kuno baru yang disebutkan kalau itu adalah makam kuno milik seorang Lord, the last Lord of Martial Void. Ucap dari Pak Tua itu yang membuat Feng Hao dia berujar di dalam hati, kalau tidak salah, Master kecil, bukankah dia adalah last Lord of Martial Void? Pikir dari Feng Hao. Namun di sini Pak Tua Hao dia pun kembali menceritakan kalau last of Martial Void Lord atau ya pemilik tubuh suci tertinggi yang sebelumnya dia bernama Fen Song. Yang rumornya dia telah mencapai ranah yang sangat luar biasa tinggi, mencapai ranah Emperor. Namun entah apa yang terjadi ketika dia ada di masa puncak kejayaannya, dia pergi ke area makam kuno yang disebut sebagai Shuang Mingtian. Namun ketika dia pergi ke tempat itu, tidak ada satupun kabar lagi tentang dirinya dan orang-orang mengatakan kalau dia tidak pernah kembali ataupun keluar dari tempat itu lagi. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun bertanya, apakah tempat itu sangatlah berbahaya? Ya, tentu saja nak. Ucap Pak Tua itu. Tempat itu memiliki reputasi yang sangat mengerikan. Dan jika ada di bawah ranah sains dan memasuki tempat itu, ya kau dapat dipastikan kau tidak pernah dapat kembali. Bahkan untuk Fen Song itu sendiri. Dan orang-orang mengatakan kalau Fen Song sendiri dia juga tahu kalau ajalnya akan datang. Maka dari itulah dia memutuskan untuk menghabisi sisa hidupnya di tempat itu dan menjadikan tempat itu sebagai makamnya pula. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun berpikir apa yang sebenarnya terjadi dengan master kecil. Ditambah ketika Pak Tua itu dia menceritakan kalau sebelumnya ada banyak orang yang kembali mencoba memasuki tempat itu, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menemukan jejak di mana Fen Song berada. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu, mereka terus mencari tapi tidak ada satu orang pun yang dari mereka menemukan di mana Fen Song berada.
Namun, 5 tahun lalu terjadi fluktuatif energi yang sangat luar biasa kuat terjadi di area makam Shuang Mingtian itu. Dan itu membuat banyak orang mulai kembali penasaran dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk dapat memeriksanya. Namun, mereka kembali tidak menemukan apapun yang ada di tempat itu dan menurut mereka, fluktuatif energi yang ada di tempat itu adalah berasal dari kekuatan terakhir yang dimiliki oleh Lord of Void Martial Art alias si Fensong itu. Jadi kalau seperti itu secara resmi Fensong menjadikan tempat itu sebagai peristirahatan terakhirnya kah? Tanya dari Feng Hao. Ya, seharusnya seperti itu nak. Namun dengan teknik unik yang dimiliki oleh Fensong, tidak sulit bagi dirinya untuk membuat tempat itu sebagai makam pribadinya. Dan dia tidak sulit untuk dapat menyesatkan orang-orang yang berjalan ke area makam itu untuk mencari peninggalannya. Dan itu terbukti karena memang tidak ada satu orang pun yang dapat keluar dari tempat itu hidup-hidup. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun kembali berpikir, 5 tahun lalu ya, itu adalah hari terakhir di mana aku melihat master kecil ketika aku baru saja keluar dari area tanah terlarang. Dan terakhir kali sejak hari itu, master kecil dia tidak pernah kembali. Dan seharusnya master kecil dia ada di tempat itu. Dan sepertinya mungkin master kecil dia telah mengaktifkan sesuatu tanpa sengaja yang membuat dirinya terjebak di tempat itu hingga dia tidak lagi dapat kembali seperti apa yang dia janjikan sebelumnya. Namun untuk Patua Hao, dia pun kembali berujar kenapa makam kuno itu masih misterius bahkan sejak ribuan tahun. Karena makam itu sangat sulit untuk dapat ditaklukkan. Karena memang tidak peduli sekuat apapun dirimu, bahkan ketika kau telah mencapai ranah puncak sains sekalipun, maka ketika kau memasuki tempat itu, maka kultivasimu akan tertekan hingga mencapai ranah Martial Emperor. Dan yang menjadi masalahnya adalah di dalam tempat itu terdapat sekali banyak beast yang sangat luar biasa mengerikan. Bahkan sampai detik ini aja, sejak 5 tahun fluktuatif energi terakhir kali terpancarkan, tidak ada satu orang pun yang dapat menembus pintu pertama yang ada di dalam sana. Tapi di sini Feng Hao dia juga penasaran apa hubungannya makam kuno itu dengan dirinya serta Feng Son. Ya, Pak Tua ini diam pun mengatakan kalau Feng Son dia telah menjadi Lord of Martial Art. Dan dia adalah pemilik tubuh suci ilahi tertinggi. Dan dia telah mengumpulkan 6 elemen serta. Dan yang paling penting dia telah mendapatkan Spirit Pearl atau mutiara spirit. 6 elemen, ucap dari Feng Hao yang membuat Feng Hao pun sadar kalau sepertinya master kecil dia memang sangat sekuat itu. Bahkan untuk dapat bertahan setelah dia mengambil kekuatan dari 8 kekuatan utama yang ada di benua Homeng ini dan masih dapat bertahan, membuktikan kalau master kecil dia memang sangat luar biasa. Tapi di sini Feng Hao dia juga penasaran apa itu Spirit Pearl atau mutiara spirit yang dimiliki oleh Feng Son yang menjadi incaran dari semua orang. Entahlah nak, aku juga nggak tahu. Namun rumornya itu adalah benda yang paling misterius bahkan untuk surga dan juga bumi. Maka dari itulah banyak pihak dari keluarga-keluarga besar yang ada di dunia ini mereka menginginkan benda yang dimiliki oleh Feng Son itu. Mereka ingin mempelajarinya. Namun sayangnya benda itu tidak akan berguna untuk orang biasa. Dan setidaknya kau harus mendapatkan 6 elemen dulu barulah kau dapat menggunakan benda itu. Tapi yang aku dengar saat ini Akademi juga telah meletakkan sebuah misi untuk mendapatkan mutiara spirit itu sebagai misi tingkat ungu. Dan siapapun yang mendapatkannya akan langsung otomatis dipromosikan menjadi murid ungu. Namun ketika Feng Hao dia bertanya di mana tempat makam kuno itu berada, membuat Pak Tua ini dia berujar, "Hei nak, jangan pernah kau berpikir kalau kau akan pergi ke tempat itu. Dan jika kau memaksa pergi ke tempat itu, kau hanya akan berakhir dengan mudah." Tapi melihat Feng Hao yang kekeh ingin pergi ke tempat itu karena Feng Hao tahu saat ini master kecil dalam bahaya dan harus segera diselamatkan, membuat Feng Hao dia harus pergi ke tempat itu. Dan itu membuat Pak Tua itu dia tidak mau karena itu sama aja seperti menjemput ajal bagi Feng Hao jika Feng Hao pergi ke tempat itu. Tapi di sini bagi Feng Hao dia memang harus pergi ke tempat itu karena selain untuk menyelamatkan master kecil, dia juga lebih baik menaklukkan makam kuno dibandingkan dia harus menghadapi 8 kekuatan utama dengan semua master kuat yang mereka miliki. Tapi Pak Tua ini dia juga mulai berpikir ketika dia melihat Feng Hao yang bersikeras untuk pergi ke area makam kuno untuk mendapatkan mutiara spirit dan juga harus mendapatkan 9 kekuatan utama belum melakukan penerobosan kultivasi yang dapat memicu hukuman surgawi, membuatnya berujar, tunggu dulu, nak, jangan-jangan kau tunggu. Dengan semua yang kau katakan itu, hanya ada satu kemungkinan kenapa kau bersikeras untuk pergi ke tempat itu. Jadi, jangan-jangan kau adalah pemilik tubuh ilahi tertinggi yang selanjutnya. Jadi, kau adalah calon dari Lord of Void Martial selanjutnya. Kau adalah penerus dari Feng Son.
Ucap dari Patua itu yang hal itu juga dibenarkan oleh Feng Hao. Ya, itu benar Master Hao, aku adalah pemilik tubuh ilahi tertinggi. Ucap dari Feng Hao. Dan ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan mungkin ini agak sedikit repot untuk mendengarkannya karena ya ini cuma menceritakan kalau master kecil ada di suatu tempat. Dan Feng Hao dia akan pergi ke tempat itu untuk menyelamatkan master kecil yang udah nggak kecil lagi. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.